إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya ini, yang mengatur, menguasai seluruh alam raya ini termasuk kita berada di dalamnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunah-sunahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini tak lupa hati mengingatkan kepada diri hati pribadi serta para jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat diri kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa dia mencermati peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di alam raya ini. Termasuk adalah salah satunya musibah bencana alam yang telah menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Padang, di Medan. Ketika kita selalu mencermati peristiwa-peristiwa penting, termasuk adalah sebuah musibah bencana alam, itu adalah bagian daripada ciri keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan 3 pelajaran penting bagi seorang muslim dalam menghadapi bencana alam. Yang pertama, sikap yang pertama adalah bencana alam adalah ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa segala yang terjadi di bumi ini, di alam raya ini, termasuk musibah, tidak lepas dari ketetapannya, tidak lepas daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi, kata Allah, dan pada dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab, di dalam lauh mahfuz
sebelum kami mewujudkannya. Kemudian diterangkan di dalam sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelajarannya adalah ketika bencana itu datang, tidak datang tanpa hikmah, melainkan itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hati seorang mukmin harus kembali kepada Allah, bukan malah menyalahkan takdir. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menimpa diri kita dan saudara-saudara kita yang terjadi di alam raya ini adalah sebuah kepastian dan ini adalah sebuah keniscayaan yang dimana setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai ayat yang ke-157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, dan sungguh kata Allah, akan kami berikan cobaan, akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian, cobaan adalah sebuah keniscayaan, dan Allah hanya meminta sedikit saja daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan sampaikanlah kunci daripada untuk menghadapi ujian ini supaya kita kuat dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian dari Allah adalah apa kuncinya? Yaitu bersabar atas setiap musibah, atas setiap ujian yang menimpa diri kita. Dan ini adalah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini adalah kunci yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang beriman itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dari sisi positifnya, bahwa setiap ujian itu adalah datang dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, kata Allah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini adalah ucapan daripada siapa? Orang-orang yang beriman ketika ditimpa ujian. Bahkan kata Allah, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihat ujian. Kalau kita melihat ujian ini dari sisi positifnya, itu adalah sebuah keberkahan, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap daripada seorang muslim ketika terjadi bencana alam adalah bagaimana bencana alam ini mengajarkan pentingnya taubat dan istighfar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Musibah seringkali merupakan pengingat agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bencana alam ini bukan daripada kemauan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Ini menunjukkan bahwa diri kita itu adalah lemah. Allah yang kuat, Allah Maha Gagah Perkasa. Akan tetapi di setiap terjadi bencana alam, maka marilah kita selalu introspeksi diri kita. Maka marilah kita menghisap diri kita. Mungkin bisa terjadi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam, atau termasuk diri kita yang sedang menyaksikan bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Itu adalah bagian daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka inilah pentingnya kita selalu beristighfar, kembali introspeksi untuk beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi setiap bencana alam yang menimpa kita itu adalah akibat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarrun. Maka mengapa ketika azab kami datang kepada mereka, mereka tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa diri kita, manusia ini adalah rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi bencana alam, kita harus betul-betul harus introspeksi, muhasabah, sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan bahwa hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita tidak diperintahkan untuk mengintrospeksi orang lain. Umar bin Khattab menjelaskan, kita diperintahkan untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, untuk menghisab diri kita sendiri. Dan jangan menunggu menghisab sampai datangnya ajal menjemput kita. Jangan sampai menunggu menghisab sampai datangnya hari kiamat. Detik ini dan ke depan kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Dan kuncinya dengan jalan kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa taubat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ditolaknya azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad berada di tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menyadari bahwa diri kita ini banyak kesalahan dan mau mengintrospeksi diri kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan Allah itu akan diredam, siksaan Allah itu akan ditangguhkan oleh tangan Allah itu sendiri. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga ketika terjadi bencana alam adalah bencana alam mengajarkan solidaritas sosial dan tolong menolong. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saudara-saudara kita banyak yang terluka, kehilangan tempat tinggal. Saudara, bangsa sampai ada yang nyawanya hilang. Itu adalah bentuk bagaimana peristiwa musibah itu sangat menyakitkan. Peristiwa musibah itu sangat tidak enak sekali dirasakan. Maka kita sebagai manusia yang memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akal, pikiran, apalagi seorang muslim, apalagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa
kita diperintahkan untuk apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang muslim itu satu tubuh. Ketika tubuh yang satu merasakannya sakit, maka tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit pula. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita. Itulah yang diajarkan dalam akhlak Islami. Ketika saudara-saudara kita merasakan sakit, maka kita pun harus merasakan sakit apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menolong, mendoakan dengan harta, tenaga, dan pikiran kita. Bahkan uang kita, uang yang terbaik. Maka kita berlomba-lombalah untuk menolong saudara-saudara kita. Kalau tidak bisa dengan hartanya, tentu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau yang paling tidak dengan doa-doa terbaik kita. Sehingga apa? Musibah yang datang silih berganti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu khutbah Jumat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang manfaatnya buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bi ni'matillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustada'afin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustada'afin wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustada'afin wal mujahidina fi Afghanistan, fi Suriah, fil Iraq, fi Indonesia, fi kulli makan wal zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.